Lalu mereka pun keluar untuk kembali. Padahal itu adalah perkataan yang bohong. Maka ketika mereka telah tiba di Syam, keluarlah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah akhir zaman. Perang besar terjadi sebelum Dajjal. Munculnya Dajjal di akhir zaman ditandai dengan beberapa peristiwa seperti yang disebutkan dalam banyak hadis. Di antara peristiwa tersebut adalah 1. Diriwayatkan dari Nafi bin Utbah bin Abu Waqqas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan memerangi Jazirah Arab sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian memerangi Persia sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian memerangi Romawi sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian memerangi Dajjal sehingga Allah memenangkan kalian atasnya." 2. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ramaikan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, merupakan tanda runtuhnya kota Yatsrib atau Madinah. Runtuhnya kota Yatsrib merupakan tanda terjadinya pertempuran yang besar. Terjadinya pertempuran yang besar merupakan tanda dibebaskannya kota Konstantinopel. Dibebaskannya kota Konstantinopel merupakan tanda munculnya Dajjal." 3. Sebelum Dajjal muncul, banyak terjadi perperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin melawan bangsa Romawi dan kaum Nasrani. 4. Diriwayatkan dari Zumakmar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Romawi dalam perdamaian yang aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka. Maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum Nasrani mengangkat tanda salib dan berkata, 'Menanglah salib!' Maka seorang laki-laki dari kaum muslimin memarahinya dan membunuh orang tersebut. Tak lama setelah itu, kaum Romawi berkhianat dan mereka akan berkumpul untuk melakukan pertempuran besar." 5. Dalam riwayat lain terdapat tambahan yang berbunyi, "Maka kaum muslimin mengambil senjata mereka dengan segera, kemudian mandi, dan Allah memuliakan pasukan tersebut dengan mati sebagai syahid." 6. Dalam hadis lain disebutkan peristiwa perang tersebut secara terperinci, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat sehingga pasukan Romawi singgah di Amak atau ke desa Dabik. Kemudian datanglah kepada mereka pasukan tentara dari Madinah dari kaum muslimin yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada waktu itu. Ketika mereka telah mengatur barisan satu sama lain, berkatalah pasukan Romawi, 'Biarkan kami memerangi orang-orang yang pernah menawan kami.' Lalu kaum muslimin pun menjawab, 'Tidak, kami tidak akan membiarkan teman-teman kami kalian berperang.' Maka terjadilah peperangan di antara mereka. Sepertiga dari pasukan muslimin binasa karena lari dari peperangan, dan Allah tidak akan menerima taubat mereka selamanya. Sepertiga di antaranya mati terbunuh sebagai syahid yang paling utama di sisi Allah, dan sepertiga yang lain diberikan kemenangan dengan tidak terkena bencana sedikit pun. Kemudian mereka menaklukkan kota Konstantinopel ketika mereka membagi-bagi rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun. Tiba-tiba setan berteriak kepada mereka, 'Sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah menggantikan kalian pada keluarga kalian.' Lalu mereka pun keluar untuk kembali. Padahal itu adalah perkataan yang bohong. Maka ketika mereka telah tiba di Syam, keluarlah Dajjal. 7. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya sebelum muncul Dajjal ada tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit, di mana pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang hebat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit pada tahun kedua untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintah kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, lalu ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua pohon akan mati kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Ada sahabat yang bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada saat itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, dan tahmid merupakan pengganti makanan bagi mereka. 8. Diriwayatkan dari Rashid bin Sa'ad, ia berkata, ketika kota Persepolis ditaklukkan, maka ada seseorang yang berseru, ketahuilah, sesungguhnya Dajjal telah muncul ke dunia. Maka Sa'ab bin Jassamah menemui orang-orang tersebut dan mengatakan, kalau bukan karena ucapan kalian, tentu saya akan mengabarkan bahwa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dajjal tidak akan muncul sampai manusia melupakannya, dan para imam di atas mimbar-mimbar tidak mengingatnya. Dalam hadis disebutkan, Amak dan Dabik kelak akan menjadi tempat berlangsungnya peperangan akhir zaman. Saat itu pasukan muslim akan bertempur melawan Romawi. Di manakah letak Amak dan Dabik yang dimaksud dalam hadis Nabi tersebut, sobat? Berikut hadis yang bercerita tentang Al-Amak dan Dabik. Diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama Amak atau Dabik, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala mereka berhadapan, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Kaum muslimin menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selamanya. Sepertiga lagi terbunuh, sehingga sebaik-baiknya para syuhada di sisi Allah. Sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan tertimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki mereka, sesungguhnya Al-Masih Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar, dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka. Ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul, dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Isa bin Maryam. Lalu ia mengimani mereka. Dan apabila musuh Allah Dajjal melihatnya, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja ia membiarkannya, nantinya ia juga akan meleleh lalu binasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ia membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan kata Romawi pada hadis ini bermakna umat Nasrani. Mereka akan berperang melawan pasukan muslim sebelum Dajjal turun. Pada masa lalu pertempuran sempat terjadi di Dabik, tepatnya di padang rumput Dabik pada tahun 1516 antara Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Mamluk yang berakhir dengan kemenangan Ottoman. Imam Ibnu Al-Munir sempat berkata,
Sampai saat ini belum terjadi peristiwa pengumpulan dan penyerangan Roma dengan jumlah tentara yang begitu banyak. Hal ini belum terjadi. Dalam hadis ini ada kabar gembira sekaligus peringatan bagi kaum muslimin. Hadis ini juga membuktikan bahwa hasilnya akan berpihak pada umat Islam dan tentara muslim akan jatuh lebih besar dari sekarang. Merangkum penjelasan hadis di atas, bahwasanya di Amak dan Dabik akan terjadi peperangan besar antara umat Islam dan umat Kristiani, yang pada akhirnya akan dimenangkan oleh umat Islam. Amak dan Dabik diketahui berlokasi di Damaskus, yang kini merupakan ibu kota Suriah. Nama tersebut kini muncul dalam majalah online bernama Dabik dan outlet berita bernama Amak News Agency. Media ini banyak membahas tentang jihadis. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton. Dan jangan lupa saksikan video-video lainnya hanya di Rizky Nur Hidayah. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.